data sendiri research. Jadi anak-anak muda tuh udah kerja 9 to 5, terus lo harus ngelewatin kereta Manggarai, stasiun Manggarai yang zombie gitu, capek tiap hari. Terus lo dengerin politik-politik tuh males gitu loh. Tapi sekalinya politisi ngomongin soal isu-isu yang seksi nih di mata anak muda, langsung kayak, oh boleh juga nih gue milih dia gitu. Jadi pertama, sesuai nggak nih sama program yang lo kira-kira bakal benefit buat diri lo nih di masa depan gitu. Hai guys, welcome back di Bukan Bincang Biasa bersama aku Nadia Alaidrus. Dan di episode kali ini aku bersama dengan Hai. Halo. Zebi Magnolia ya. Lu siapanya Ziva Magnolia? Bukan siapa-siapa, tapi orang suka mikir gue sepupunya dia. Oh iya, karena mirip gitu. Mirip banget. Namanya tuh mirip banget, sama-sama Z, sama-sama Magnolia. Iya, itu nama family name or apa? Enggak sih, cuma nyokap gue tuh waktu itu pengen punya anak yang emang inisialnya tuh Z. Oke. Biar unik. Terus Magnolia tuh sebenarnya bunga. Oh oke, bunga magnolia. Iya, artinya bunga yang elegan gitu lah. Pengen anak perempuannya. Iya. Elegan gitu. Tapi aslinya elegan apa tomboy ini? Elegan. Masih jaga image. Jaga image. Anyway, Zebi, kesibukanmu Iya. akhir-akhir ini apa sih? Kesibukan nyalek. 23 tahun nyalek kan agak Oke. aneh ya, Bu. Sebenarnya nggak aneh tahu. Iya, biasanya kan 23 tahun ngapain gitu kan. Iya. Terus sekarang alhamdulillah di tim juru bicara Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Juru bicara muda. Juru bicara muda, karena memang masih muda ya. Kalau gue jadi juru bicara tua nanti ya. Enggak dong, kan makanya tetap muda. Harus. Jiwanya muda. Jiwanya muda. Oh, jadi sekarang lagi ya masih sibuk kampanye ya Ya, kan. perpolitikan ini. Politikan capek gak sih? Aduh, mau ngeluh tapi nggak bisa ya. Oh gitu. Harus jalanin aja emang. Iya. Nah, tapi ngomong-ngomong politik ya, aku nih sebagai anak muda loh aku tuh. Tapi aku tuh tipe-tipe yang agak susah memahami politik di Indonesia. Karena rumit gitu, dan menurut aku tuh banyak orang-orang yang kayak aku sebenarnya. Jadi kayak kalau udah ngomongin gue males banget lah sama politik sih kayak gitu kan. Iya. Itu gimana nih menurut kamu? Wajar banget kayak gitu, karena dulu gue kayak gitu. Oh gitu. Aku sama sekali gak ngerti sistem partai politik dan lain-lain gitu loh, kayak jadi for konteks dulu nih guys. Jadi aku dulu jurusannya hubungan internasional. Oh, oke. Nah, tahu kan kalau anak-anak hubungan internasional tuh biasanya ngomonginnya isu-isu high konteks, gak ngomongin isu-isu dalam negeri. Sampai suatu saat gue tuh entah kenapa teman-teman gue banyak banget nih yang ngomong kayak, gue pengen move out aja dari Indonesia. Kalau enggak, Indonesia udah gak ada harapannya lah, semuanya korupsi, pejabat gak ada yang bisa percaya, indeks kepercayaan ke partai politik aja kita kan rendah kan. Iya. Dari situ gue kepo, emang separah itu ya partai politik kita. Terus waktu itu tuh gue ngeliat masa-masa 2019 lagi banyak tuh tokoh-tokoh kayak Samara dan Ernest, Grace Natali, terus kayak wah keren banget gila perempuan. Iya. Terus di politik itu kan kayak bidang yang maskulin banget kan, apalagi masih muda. Terus gue kayak selama ini kan PSI bilang ya kita tuh anti korupsi, anti toleransi. Gue pengen tahu beneran gak sih nih ngomongnya. Lo tau kan soalnya anak muda kan pintar juga kan, udah nggak bisa ditipu gitu loh soal perpolitikan sebenarnya. Akhirnya gue iseng, lo tau gak gue magang di mana cuy? Dimana? Magang di partai politik. Oh ya, karena kamu kepo Iya, ya. kepo magang di partai politik. Terus ya udah pas gue ngelihat aslinya, oh ternyata kalau misalnya dijalanin sama orang-orang baik, emang politik tuh bisa bekerja dengan baik oke. juga. Tapi pada kenyataannya kan ya, akhirnya dari 2019 sampai sekarang juga buktinya korupsi juga masih tetap tinggi Iya, gitu kan. Dan itu yang akhirnya bikin kita itu trust issue gitu kan. Jadi ya males gitu ya. Bener mungkin kata teman kamu, udahlah gue pengen move out aja dari Indonesia gitu. Nah, emang bisa diobati gitu penyakit korupsi di Indonesia sebenarnya? Menurut gue sebenarnya itu bisa karena awalnya tuh tergantung nilai-nilai dari partai. Iya. Jadi kenapa orang-orangnya itu korupsi? Karena pemilu Indonesia itu salah satu yang termahal di dunia kan. Oke. Lo harus bayar buat spanduk, lo harus bayar buat kampanye, belum lagi budaya kita yang biasa ngasih amplop ke orang-orang, Jadi politik uang. Istilahnya kayak dia mau mengembalikan modal Iya, awal. mengembalikan modal. Oke. Apalagi partai itu nyuruh, misalnya lo nih udah kepilih jadi anggota DPRD atau anggota DPR, ada komisi kayak misalnya 20% atau 50% dari gaji lo dipotong, itu buat partai biar bisa bergerak terus. Tapi di partai gue untungnya kita nggak dikasih sistem kayak gitu, jadi kita dapat gaji ya gue usah kasih ke partai. Nah terus partainya dapat duit dari mana? Ya partai sendiri kan ada sistemnya sendiri, kayak misalnya crowdfunding gitu, cari-cari inilah Sponsor. program-program ya donasi. Donatur gitu-gitu ya.
Oh, jadi nggak motong gaji DPRD-nya. Iya, karena kan itu bikin korupsi, karena lo jadi mikirinnya nanti pas duduk, gue balikin modal gue kemarin gimana ya? Iya, karena gaji DPRD berapa sih sebulan? Gaji DPRD nyampe 100 lah bersihnya gitu. Tapi itu kan termasuk itu buat DPRD DKI ya. Yang DPRD DKI kan soalnya spesial. Ibu kota kan, sampai sekarang masih di ibu kota. Jadi paling tinggi salah satu logistiknya. Bulan? 100. Ya hampir menyentuh 100 ya gue. Ya, 90 sekian lah. Ya segitu. Karena itu termasuk kayak lo rumah dinas. Karena kalau di DKI itu nggak disediain rumah dinas, jadi itu buat lo bayar rumah juga, bayar mobil juga gitu. Oh, jadi maksudnya dapat duit segitu tuh tapi nggak udah termasuk semuanya gitu. Jadi kita suruh sewa rumah sendiri ibaratnya gitu. Iya, betul. Kalau udah punya rumah ya duitnya buat kita aja. Pantesan ya banyak banget orang pengen nyalek jadi DPRD. Nah, tapi masalahnya satu lagi, kan lo kalau misalnya jadi DPRD nih, pasti kan lo mau dipilih lagi dong. Iya, periode berikutnya. Lo harus mewakilin rakyat gitu. Jadi selama lo juga jadi DPRD, tiap bulan pasti lo keluar lagi, bantuin buat orang-orang. Kayak misalnya nih, gue aja terkadang suka dapet chat WA kayak, Bu, maaf banget, tapi aku gak bisa bayar duit popok sama susu anak. Boleh gak minta bantuin? Yang mana tega gak sih? Terus tiba-tiba nama gue udah ada di tanggungan BPJS orang, jadi kayak terkadang oh ya udah deh gue bantuin gitu loh. Oh gitu. Iya. Tapi memang apakah itu masuk ke dalam job desk-nya DPRD? Sebenarnya job desk enggak, cuman ya lo kalau misalnya udah punya keterikatan emosional gitu kan sama orang, kayak dia ngebantuin gue loh, maksudnya turun ke wilayah dia gitu, nah, mau dengerin suara gue juga, jadi gue kayak ngerasa ya at least ini yang bisa gue lakuin lah, sebisa semampu gue gitu. Baru tahu aku gaji DPRD gede juga ya. Iya emang. Lah kalau udah gede kayak gitu kenapa pada korupsi? Ya duit kampanyenya gede banget. Duit kampanyenya berapa? Iya misalnya lihat gak sih spanduk-spanduk banyak banget. Spanduk-spanduk banyak banget kan. Pusing aku lihat spanduk. Itu satu spanduk aja 15.000. Lo ngeprint, lo bayangin 100 spanduk itu udah keluar 1.500.000 ya. Dan itu aja nggak nyampe berapa orang yang lihat paling. Belum kalau misalnya dicopot sama orang. Belum kalau misalnya lo harus bikin acara sosialisasi kan orang-orang, misalnya lo ngumpulin 100 orang nih, pasti kan pada minum dong, aus siang-siang, bayarlah buat aqua, bayarlah buat makanan, itu harus dipikirin juga. Jadi modalnya berkisar berapa nih? Modal aku, kalau modal aku sendiri itu nggak jauh dari UMR tiap bulan. Soalnya aku bikin sistem kan. Iya. Dari dulu kalau di PS itu diajarinnya crowdfunding. Jadi sempat viral sih sebenarnya di Twitter waktu itu 700.000 lah yang lihat. Jadi aku ngasih tahu nih, aku pengen bawa program apa aja nanti jadi DPRD. Kalau ada yang ngebantu aku, misalnya pengen perwakilan rakyat kayak Zebi ada di Jakarta, boleh bantuin lewat crowdfunding. Nah spanduk-spanduk aku pasang itu semuanya dari bantuan orang. Jadi orang-orang ngasih duit ke aku, terus aku ngasih laporan keuangan gitu. Ini udah aku pasang, bulan ini buat ini gitu. Oke. Jadi itu cara-cara biar orang yang muda kayak aku itu bisa berpolitik ya lewat alternatif ini, cara-cara fresh. Iya. Jadi, soalnya sorry banget ngemotong. Soalnya kayak kalau misalnya lo bukan anak siapa-siapa atau nggak punya koneksi apa-apa gitu, ya emang susah sebenarnya masuk politik. Itulah sistem dinasti. Iya kan? Aku pun maksudnya aku juga melihat kayak gitu loh. Maksudnya aku melihat ya kalau bapaknya politik ya anaknya gampang banget lah. Iya kan? Bener. Padahal ya mungkin anaknya belum tentu potensial gitu, belum tentu kompeten untuk menjadi pemimpin gitu kan. Itu gimana? Sebenarnya tergantung juga sih, kayak kita lihat sebenarnya di pekerjaan sehari-hari kan. Itu kalau misalnya bapaknya dokter, anaknya juga jadi dokter gitu. Jadi kalau misalnya ngelanjutinnya menurutku ini kan balik lagi ke privilege ya. Ini kan nyambung ke privilege gitu. Dulu kan sempat viral juga ya ngomongin privilege. Jadi kalau misalnya ngomongin privilege ya tergantung orang itu bisa gunain dengan bener apa enggak. Karena kan kalau kita di sistem demokrasi itu kan intinya konsepnya rakyat itu memilih wakil rakyatnya siapa. Jadi lo sebenarnya dikasih kesempatan buat ngeliat nih, ini orang udah bikin job desk apa, program apa gitu. Jadi kalau misalnya menurut gue nih, yang nggak salah kalau misalnya dia anaknya siapa, tapi emang beneran bekerja gitu, nggak yang ucuk-ucuk nggak pernah datang ke warga, tiba-tiba 5 tahun sekali muncul, kan banyak kayak gitu. Iya sih, iya, ya kayak gitu. Oh jadi tapi tadi kan kamu bilang yang kan tadi kamu mention bahwa kalau misalnya kamu bukan anaknya anggota parpol susah nih untuk masuk parpol. Nah itu contohnya kayak gimana? Jadi kalau misalnya di partai lain nih, misalnya lo ngambil formulir, lo pengen jadi caleg gitu. Gue tokoh masyarakat nih, misalnya gue akamsi anak kampung sini gitu. Udah jadi ketua RT atau apalah gitu. Gue pengen nyalek dong mau ke rakyat. Tapi lo harus bayar dulu buat dapet formulir. Jadi ada maharnya. Ada mahar.
Nah itu ada beberapa tuh parpol lama yang gue gak bisa sebut namanya, yang menerapkan sistem kayak gitu. Yang merah bukan? Lah partai lu merah juga ya kan? Iya. Tapi partai gue di DKI itu lewat seleksi, lewat tes. Oh yang jadi gue gak perlu bayar. Seleksi. Ya, gue gak perlu bayar, tapi gue dinilai sama orang-orang. Jadi panelisnya itu ada mantan KPK, ada mantan Berludem, jadi orang-orang kredibel lah. Jadi lo gak bisa asal gitu lo masuk nyalek gitu. Oh iyalah. Soalnya kan ada ya caleg-caleg yang aneh-aneh gitu. Sekarang banyak banget. Iya itu tuh aku bingung loh, maksudnya sorry ya, maksudnya apakah politik sebercanda itu? Iya kan, sampai yang aneh-aneh gitu, terus kampanyenya juga aneh-aneh gitu kan. Itu mereka mau bercanda aja apa berniat pengen kepilih sih menurut kamu? Nah menurut aku ini masalahnya juga nih Kak. Karena nanti di surat suara, jadi kan sebenarnya kita ngomongin pemilu tuh bukan pilpres doang, ada pileg. Lo juga harus mikirin anggota legislatif yang deket wilayah lo siapa. Tapi nanti surat suara, lo tuh milihnya namanya doang. Dan lo kan jarang ketemu tuh kayak siapa nih, tiba-tiba ada spanduk kayak aja deket rumah lo gitu. Jadi menurut gue mereka yang kayak gitu, yang penting mereka viral, terus nama mereka kelihatan ya, oh gue pernah lihat dia, at least gue pernah lihat gitu, gue pilih dia deh, daripada pas di TPS kan ini siapa namanya, gue random aja lah milih. Tapi kan at least karena viral itu ya dipilih. Cuman sayangnya banyak yang viralnya dengan cara tidak baik, bukan dengan program gitu. Enggak, tapi kan maksudnya kita bisa menilai misalnya orang-orang yang sebelumnya dia bukan orang politik gitu kan, tiba-tiba nyalek, kan kita tahu orang itu nggak kompeten tapi namanya viral. Kalau kepilih kan amsyong. Iya, makanya itu kan balik lagi ke orang-orang yang milih gitu. Makanya harus diedukasiin dengan baik. Gue terkadang nih kalau misalnya turun, kan gue terkadang suka ditagih juga kan, Kak amplopnya mana gitu, selesai acara. Cuy, gue gak punya duit sebanyak itu kan. Jadi gue bilang, Bu, maaf banget, tapi aku harus ngasih tahu ke ibu. Kalau ibu-ibu dibayar misalnya 100.000 nih, itu buat 5 tahun. Berarti ibu-ibu sehari cuma dihargain 50 perak. Masa iya mau dihargain kayak gitu? Kan bedanya kalau misalnya aku datang ke ibu-ibu, gue biasanya kan bikin program kan, ngomong bareng, terus bagi-bagi kalender aja gitu. Coba ngasih tahu, kalau aku udah ketemu sama ibu-ibu, bahkan soalnya kan caleg-caleg jarang kan yang turun, timnya yang turun gitu. Jadi kayak ya kita udah punya keterikatan emosional, jadi aku pasti bakal turun lagi, masih bisa bantuin ibu-ibu. Dan bahkan gue di spanduk, di stiker itu selalu cantumin nomor WA. Jadi emang pada kenal sama gue, chatan sama gue juga gitu. Sedangkan kalau misalnya lo dibayar, otomatis lo gak ada utang budi dong, karena lo udah bayar dia buat suara. Tapi gue gak bayar, berarti gue ada utang budi ke mereka gitu. Tapi nyampe gak itu pesanmu itu yang tadi yang 100.000 untuk 5 tahun? Nah kalau misalnya itu menurut gue nyampe sih, soalnya ternyata mereka malahan yang gue kaget tuh, gue pikir kan bakal kayak ngapain sih anak muda maju gini, kayak gue kenal gitu. Tapi ternyata mereka malahan tulus banget, kayak mereka malahan kaget kayak, Kak aku jarang ngelihat caleg tuh turun ke lapangan gitu. Jadi ngelihat kakak main sama kita kayak ngerasa bagian dari mereka gitu loh. Soalnya kan terkadang ngelihatnya kayak caleg tuh di atas, terus ini rakyat biasa gitu gitu loh. Kayak mereka di stage gitu. Iya, maksudnya ngeliatnya kayak caleg tuh yang bisa nyalek tuh orang-orang kaya doang gitu. Beda sama kita, tapi dengan gue sering turun, terus gue biasa aja gak ngasih duit, mereka malah ngerasa kayak teman sendiri. Dan malahan gue dipromosiin sendiri tanpa gue minta bantuan mereka buat promosiin. Iya sih, ya itulah ya, macam-macam cara kampanye. Cuma ini pintar-pintar. Iya, nah tapi yang menjadi keresahan aku sebagai rakyat ya, sebagai warga adalah spanduk. Betul. Itu benar-benar ya ampun, bendera merah kuning hijau, berderet lagi. Pokoknya kalau ada si merah, sampingnya si kuning. Literally itu bambu berdempet. Ya kuning kan? Yang mana nih? Kuning emang ada berapa? Kuning beringin. Emang ada kuning apa lagi sih? Aduh gue apa lagi parpol. Kan kuning beringin. Iya. Satu lagi kuning apa? Iya bener aja. Oh benernya kuning. Oh. Yang deret. Itu kan namanya itu kan? Nah, itu kuning. Jadi nih merah berdempet sama kuning, sampingnya hijau, terus ada lagi putih. Nah, polusi mata ya. Sampai ada videonya, literally sampai aku video. Jadi aku waktu itu dari selatan gitu menuju ke area Jakarta Barat, Central Park itu, terus di flyover yang mana lah aku lupa. Abis buka Kokas. Ya Kokas juga iya, Kalibata iya, terus yang itu loh flyover yang setelah Kuningan itu loh. Kok Pancoran? Orang aku lewatnya ini kok ke Jalan Sudirman itu, kalau terus arah ke Jakarta Barat itu namanya apa? Ayah, entahlah pokoknya. Situ dah pokoknya. Flyover besar itu bendera semua. Pal merah kayak pal kuning kayak pokoknya dah. Itu isinya bendera semua dan itu polusi mata. Nah, salah satu yang aku pikirin adalah
setelah 14 Februari itu dikemanain. Dan sebanyak itu loh, sampahnya dikemanain? Kemana coba? Itu sebenarnya diurusin sama Satpol PP sih. Sebenarnya buat sistem pembuangannya gimana aku nggak terlalu ngerti. Cuman itu emang diurusin sama Dinas DKI juga. Jadi ini emang sesuai sama aturan kampanye. Tapi kalau misalnya soal kenapa banyak spanduk, soalnya ini sih Kak, kita terikat sama peraturan soalnya. Maksudnya? Bukan peraturan sih, teori. Kalau teori pemilihan di politik, pertama itu harus dikenal dulu, disukain, baru jadi voters, jadi suara. Jadi kalau misalnya gak dikenal, gak bakal ada yang milih kan. Dulu aja partai gue tuh mikirnya, orang-orang mikirnya klub sepak bola, PSSI. Iya, makanya mirip ya. Iya, jadi kayak ya makanya itu sistem politik kita kenapa rumit banget, banyak duit harus keluar karena orang-orang harus kenal. Iya, nah cuman katanya udah ada beberapa kota di Indonesia yang dia itu menerapkan ada tempatnya. Dan kalau nggak salah di luar negeri yang sistemnya pemilu tuh juga kayak gitu. Jadi disediain tempat khusus gitu. Jadi lu boleh pasang baliho lu di sini. Jadi nggak polusi mata. Gue lihat gitu. Di Norwegia sih, Norwegia, terus juga di Belanda sistemnya kayak gitu. Jadi mereka emang ada satu spanduk khusus di tempat government apalah gitu. Terus kayak gitu desainnya mirip-mirip juga, jadi nggak pusing. Tapi masalahnya cuy, Indonesia tuh luas banget. Jadi perwakilannya harus banyak. Makanya semuanya pada ini gaspol-gaspolan nih. Wah, lebih mantap kampanye gue nih. Baliho gue lebih keren. Misalnya lo lihat gak sih Chong Sung Kim? Chong Sung Kim itu yang Korea-Korea. Itu kan orang-orang langsung kayak, oh dia beda nih, balihonya langsung 5 berjejer, beda-beda posenya gitu. Jadi ya sebenarnya buat narik perhatian orang kayak, oh ini lebih unik daripada yang lain nih. Ada yang bisa lari-lari di jalan. Karena sebenarnya orang itu bukan nentuin dari program atau nggak, nentuinnya langsung dari suka atau nggak suka dulu, baru nyari-nyari alasan buat kayak, oh gue dukung ini karena ini. Itu ada teorinya, cuman gue lupa namanya apa. Itu kalau presiden, iya kan? Iya, tapi sebenarnya gak jauh beda juga, DPR juga kayak gitu. DPRD, kalau menurutmu ya, nih aku nanti tuh aku milih DPRD. Aku nggak tahu ini visinya apa, yang ini visinya apa, iya kan? Yang aku mungkin yang bisa membuat aku milih, kayak ini nggak asing nih namanya. Iya kan? Karena mungkin kita fokus adalah di visi misi presiden dan calonnya, ya kan kayak gitu kan. Ya udah. Karena yang hot emang pilpres kan, orang-orang yang bisa jadi omongan ini kan fanatik banget sama pilpres. Tapi untungnya sekarang yang gue bersyukur tuh, orang-orang seumuran gue itu udah bisa ngerti politik karena ada platform-platform kayak Bijak Memilih, tau nggak? Jadi kayak website gitu atau aplikasi, orang-orang bisa ngelihat dari partai-partai masing-masing nih, ini stance-nya dulu bikin kebijakan apa, terus siapa aja nyalek di sini gitu. Jadi kebantu sama platform-platform kayak gitu, karena nggak bisa dipungkirin emang sistem politik kita itu rumit, dan kita itu banyak banget pulau dan banyak banget penduduk, jadi emang harus ada inisiatif-inisiatif kayak gitu yang dilakuin. Nah sebenarnya PR-nya ya dari wakil-wakil rakyat yang emang bener itu ngepromosiin platform-platform kayak gini biar orang-orang tuh ngerti. Tapi kalau misalnya wakil rakyatnya kebiasaan korupsi atau apa yang nggak mau dong ngepromosiin gitu ya. Sayang itulah kontradiktif jadinya. Cuman kalau misalnya emang yang tadi concern lo kan kayak gue apatis sama politik, gak males sama politik gitu. Menurut gue ini salah satu yang berguna buat orang-orang kayak, oh at least gue tau lah partai ini ternyata kayak gimana gitu. Iya, karena gue kayak otak gue nih kan udah kebagi bikin konten, udah 9 to 5 kerja gitu. Iya kan, ngurus anak. Nah politik nih gue sisain sedikit aja tuh ternyata nggak cukup gitu, saking butuh space banyak di otak gitu, rumit gitu kan politik di Indonesia gitu. Belum lagi maksudnya gini, mungkin aku berusaha belajar, aku pahamnya ini, tapi ternyata menurut pendapat orang itu nggak seperti ini loh. Iya kan, kayak gitu kan, jadi rumit lah. Nah jadi yang juga menjadi kegelisahan aku ini kan, aku karena lagi hot-hotnya politik ini, terus jadi kayak tiap ketemu 1, 2, 3 kayak gitu kan, 1, 2, 3 kayak gitu kan. Nah banyak yang aku temuin, aku malas lah milih gitu, banyak yang kayak gitu, aku malas lah milih tiga-tiganya zong misalnya kayak gitu. Sebenarnya apa sih maksudnya kayak gimana sih aku bisa menentukan pilihan gitu, milih pasangan gampang, milih presiden susah. Setuju gak? Bahkan berantem ya terkadang gara-gara pilihan presiden beda sama pasangan. Itu sering terjadi. Dan aku pernah bikin Q&A di IG gitu, kayak termasuk gak yang berantem sama pasangan saya sampai pisah ranjang? Demi? Sumpah iya. Cuy, ini 5 tahun sekali, masa lu bisa sama suami lu? Jangan salah, sampai ada yang pisah ranjang, sampai ada yang ya kalau pacaran putus mah biasa gitu kan. Tapi karena pilpres kocak juga sih kayak, lo putus sama pacar lo karena apa? Karena beda pilihan presiden. Iya,
Beda agama mah nggak putus, beda pilihan pilpres putus, ya kan. Terus abis itu misalnya yang keluarga bisa sampai diem-dieman, iya, ya kan. Betul. Itu sensitif banget gitu, beda pilihan pasangan calon ini. Nah itu, nah apa ya tadi aku nanya, maksudnya kayak apa yang harus aku lakukan gitu. Karena aku gundah gulana gitu memilih paslon yang ini. Aku tipe gini, kan kita debat capres udah berapa kali? Udah 4 kali ya kan. Aku bisa loh tiap, mungkin ada Gemini gitu ya pilih. Sama kayak Pak Jokowi dong. Iya, Presiden Indonesia rata-rata Gemini kan. Nah memang Gemini adalah pemimpin. Nah yang sekarang siapa yang Gemini? Sekarang cuy, gue gak tahu zodiak pemimpin. Gue cek ya. Nah, coba kita cek. Jadi aku mau nanya, maksudnya bisa loh aku tuh setiap debat itu tuh pilihan aku tuh berubah. Ya wajar banget. Ya kan? Bisa setiap debat tuh kayak tadi aku milih ini, di debat 1 si ini. Gitu kan, si ini zong gitu kan. Nanti di debat 2 si ini bagus nih. Nanti di debat 3 udah begitu aja terus. Soalnya capres-capresnya juga kadang presidennya bagus kan. Iya, coba aja bisa ala carte ya kan. Paket sih, jual paketan ya kan. Ala carte mah enak ya kan. Ya, itu gimana nih menurut kamu nih sebagai millennials yang galau ini? Oke, jadi ini sarannya buat anak muda atau buat general nih? General dong. Oke, kalau buat general sebenarnya berarti udah ngelewatin dong pilpres sebelumnya. Mungkin ada juga yang belum ngelewatin ya. Tapi kalau udah ngelewatin, pasti kan udah pernah punya pengalaman dulu milih presiden gimana gitu. Nah menurutku kalau misalnya sekarang itu cek sesuai nggak sama isu-isu yang dipeduliin. Misalnya kalau seumuran gue nih 23, itu ini by survei ya, kita bikin data sendiri, research. Jadi anak-anak muda tuh udah kerja 9 to 5, terus lo harus ngelewatin kereta Manggarai, stasiun Manggarai yang zombie gitu, capek tiap hari. Terus lo dengerin politik tuh males gitu loh. Tapi sekalinya politisi ngomongin soal isu-isu yang seksi nih di mata anak muda, langsung kayak boleh juga nih gue milih dia gitu. Jadi pertama, sesuai nggak nih sama program yang lo kira-kira bakal benefit buat diri lo nih di masa depan gitu. Terus juga kedua, bentar gue lupa cuy. Tadi gue udah mau ngomong apa ya? Apa? Oh iya, nah ini juga penting nih. Terkadang orang-orang kan lupa nih, presiden sama calon presiden itu kan didukung sama partai-partai. Lo lihat nih track record partai-partainya. Ini partainya udah pernah korupsi apa aja, atau enggak ini sebelumnya udah ngesahin undang-undang apa aja gitu. Jadi kalau misalnya lo juga kayak gue kurang serk nih sama presiden ini, calon wakil presiden ini, tapi gue kayaknya partai ini kayak mantep nih buat ngedukung gitu. Nah itu bisa jadi salah satu alasan buat lo milih juga gitu. Dan lo lihat itu yang selalu gue bilang kan, track record gitu. Sebelumnya misalnya dia udah jadi pemimpin nih di daerah mana, lo lihat ini udah dapat achievement apa aja, udah bagus apa belum gitu. Jadi itu salah satu hal yang buat jadi tolak ukur sih lo memilih. Iya ya, tetap aja gundah. pasti gundah. Kan? Nah tadi kan dirimu bilang mungkin ini bukan pertama kali. Jujur ini memang bukan pertama kali, tapi 2 kali pilpres yang sebelumnya aku nggak galau. Iya lebih gampang ya, soal 2 kan. Sekarang 3 cuy. Iya, dan di antara 2 itu gampang banget milihnya gitu kan, kayak yang ini aja udah. Dan aku stuck gitu loh sampai pemilu itu ya udah pilihan aku tuh udah itu, pasti gitu. Yang sekarang ini memang ya itu sih. Iya sekarang sebenarnya paling menarik sih menurutku malahan. Iya, ditambah lagi berarti aku baru ikut pemilu tuh ini yang berarti yang ketiga kali deh, 3 atau 2 Siapa? Ya. Kamu? Aku. Iya. Nah selama ini ya dibanding sebelumnya ini yang paling kayak menarik sih buat aku, soalnya kayak ada 3. Dulu sempat ada 5 loh. Kayak apa ya galaunya orang tahun 2005 apa ya? Lupa aku. Masalahnya ini kan medsos kan kayak kenceng banget kan. Jadi tiba-tiba ada yang inilah, tiba-tiba kampanye kayak gimana gitu. Kan seru juga ya buat hiburan. Seru, iya. Mana sekarang apa kayak influencer ya? Iya kan? Iya. Kok aku sempat ada yang mau endorse sih, Jona. Serius. Aku sempat ada yang mau, aku mau cerita ya. Aku sempat ada yang mau endorse. Dan biasanya capres maksudnya ya aku nggak tahu tuh maksudnya dari mana, pokoknya dari salah satu paslon gitu. Dan dia itu pelunasan bayarnya itu di awal. Iya, gue maksudnya biasanya brand itu kalau misalnya aku kerja sama brand, aku kasih pilihan ya udah DP dulu. Kadang aja ke brand kalau DP juga anggot-anggotan gitu karena kan nggak tentu ini hasilnya sesuai sama yang mereka mau. Tuh, jadi kayak biasanya nih kalau brand ya H+14 ya Kak, paymentnya H+30 ya Kak. Ini jangan salah. Ini
dari pasangan capres ini dia pelunasan di awal. Pelunasan, videonya jadi. Nah, tapi kan aku juga gini, maksudnya aku mau membuat video yang bersifat edukasi karena kan aku edukasi gitu ya. Tapi aku tidak mau menjelekan siapapun di sini. Intinya gitu. Aku tidak mau menjelekan salah satu pasangan capres gitu. Karena menurut aku tiga-tiganya itu baik. Nobody's perfect. Nobody's perfect gitu. Pasti di antara tiga ini punya kelebihan dan kekurangan. Aku tidak mau menjelekan. Dan yang mau aku bahas adalah hanya program kesehatan dari capresnya itu. Sampai videonya jadi mereka nggak mau. Apaan nih? Ini mah bukan kampanye. Ya memang gimana? Karena aku tidak mau menjelekan. Ngerti kan maksudnya? Oh iya dong. Ya iya udah. dong. Itu kan hak kakak juga. Iya, jadi maksudnya aku setelah videonya aku tawarkan, aku kalau mau aku bikin video kayak gini, kalau nggak mau ya udah aku bisa balikin duitnya. Akhirnya aku balikin duitnya. Iya, jadi makanya jadi menurut aku ya kampanye sekarang ini agak hot pop ya, iya, Bu. apalagi sebagai influencer ya, iya, menggoda. Iya, jadi akhirnya aku memilih kayaknya aku nggak bisa deh kampanye politik gitu karena ya aku karena ya lagi-lagi aku aja bilang buat saat ini aku belum bisa menentukan pilihan karena masih gundah gulana kok apalagi suruh kampanye gitu kan. Apalagi terkadang kan briefnya berat-berat ya cuy kalau soal politik. Bukan lagi. Terus lo harus hard selling gitu. Maksudnya kan kita juga harus mikirin nih, terkadang kan branding orang juga terikat. Jadi kayak kalau misalnya udah dukung ini bisa aja ada fans-fans yang sakit hati gitu. Betul, dan jangan salah, bisa aja yang sudah dibayar dia tidak memilih. Oh ya itu betul sekali. Kalau itu betul sekali. Kan? Jadi maksudnya adalah ini buat saran-saran buat teman-teman yang udah nonton ya mungkin gini. Memilih pasangan capres bukan atas dasar kamu gara-gara ngelihat si orang, misalnya aku ngefans sama siapa gitu, misalnya aku ngefans sama selebgram A gitu. Nah si selebgram A ini selalu posting ngedukung entah 01, 02, 03 gitu kan. Mungkin dia juga tim suksesnya. Terus kemudian nah itu jangan jadi patokan. Jadi pilihlah ya karena tadi yang menurut kamu yang itu memang visi misinya sesuai sama yang kita mau, ya kan, kayak gitu. Dan sayang juga Kak, kalau misalnya berantem karena pemilu 5 tahun sekali, tapi pertemanan harus dijaga. Jangan karena ini pertikaian akhirnya berpisah kan. Sayang banget, guys. Kalian tuh sekarang lagi melihat orang-orang yang ingin menjadi pejabat. Jadi make sure pejabatnya yang benar gitu. Jadi jangan karena pejabat kalian jadinya pisah-pisah berantem-berantem. Karena kasihan juga buat kita orang-orang biasa ini. Iya, jadi menurut aku kita harus bisa memilah maksud aku kalau misalnya kalian tuh punya pasangan suami istri beda pilihan ya udah orang punya hak masing-masing kok itu kan hak suara sendiri. Iya kayak gitu. Nah gimana yang terjadi nih ya kan debat keluarga nih ya kan. Even Kak apa? Papaku dulu lucu banget, aku inget pas SD pas SD itu mamaku milih siapa, terus bilang lah ke papaku harus pilih ini juga ya. Aku karena masih kecil boleh tuh ikut masuk ke ruang suara. Aku lihat papaku bukan milih itu. Terus aku langsung nanya, papa kok milihnya ini? Kata mama kan harus milih ini. Kak kamu diem aja. Ntar lu pulang gue beliin permen diem ya. Jadi emang sampai keluarga aja ternyata diem beda juga pas itu TPS. Diem. Nah ya itu kadang ya mungkin banyak lah pasangan-pasangan suami istri atau pacaran kadang kalau misalnya pas lagi debat sama pasangan kayak iya aku pilih itu kok. Iya. Buat tenangin aja. Biar gak debat gitu kan. Tapi aku juga kemarin nih ngomong-ngomong debat capres cawapres gitu ya. Ngerasa gak sih pertanyaannya apa jawabannya apa? Iya, ngerasa. Sebenarnya dari awal sih. Iya kan? Dan sebenarnya gini ya, aku itu kan dulu mantan anak beauty pageant gitu ya, beauty pageant. Enggak, tapi maksud aku tuh gini, aku bisa membaca lah bahwa acara-acara seperti itu tuh pasti banget mereka itu dikasih kisi-kisi. Setuju nggak? Nggak mungkin pertanyaan itu fully spontan. Karena udah ada topiknya. Jadi sudah ada topiknya. Jadi nggak mungkin itu tuh ya itu tadi spontan banget gitu. Karena kan itu pasti udah dikisi-kisi. Kita juga nggak mau dong capres cawapres kita AIUEO gitu kan di situ. Ya kan? Jadi pasti udah dikasih kisi-kisinya ya. Tapi ya itu kenapa yang aku lihat pertanyaannya apa, jawabannya apa. Itu kenapa tuh? Nah ini Kak. Oke. Jadi kita ngomongin masalah strategi nih. Nah kalau misalnya kita ngerasa kita udah mau kalah, ya kita gunain cara apapun dong biar bisa menang. Apalagi nih, sebenarnya konteksnya gini teman-teman. Jadi kalau misalnya kita nonton debat itu di-sharein bukan buat kita doang, tapi buat seluruh rakyat Indonesia. Nah kalau dilihat nih bahasa mereka tuh lebih
bisa dibilang lebih apa ya, down to earth gitu loh. Lebih ke basa-basi yang lebih dimengerti sama orang-orang. Karena sebenarnya konteksnya seluruh Indonesia, even ini bukan artinya aku menjelekkan Indonesia atau gimana ya, tapi kita aja tuh 60-70% itu masih lulusan SMP di Indonesia. Tinggi banget iya. Salah satu negara yang paling tinggi yang lulusan SMP. Jadi makanya itu kalau misalnya ngeliat ada baca pres cawapres kok terkadang bahasanya kayak lebih bawah gitu ya, karena nyesuaiin juga strategi biar seluruh orang Indonesia tuh bisa ngerti gitu. Terus satu lagi, ya tergantung juga kan topiknya apa nih. Ini mungkin aku karena bias juga ya, karena aku kan juga Jubir 02. Salah satunya pas debat capres itu kan isunya tentang luar negeri dan lain-lain kan. Itu kan juga di rolling tuh pertanyaan-pertanyaannya diambil, tapi entah kenapa tuh soal pertahanan, apalagi Pak Prabowo kan mantan-mantan. Jadi otomatis ya entah kenapa jadi desak Prabowo bukan debat capres. Tapi gitu. Kan itu ini dari fishball. Iya dari fishball, tapi kan diskusinya kelihatan lah jadinya kayak mendesak satu orang gitu. Jadi ya terkadang kan namanya kan juga capres cawapres manusia juga cuy. Terkadang bisa kebawa emosi dong. Atau terkadang bisa kebawa nih kayak oh ternyata gue kelewatan gitu kan, terkadang nggak sadar kan sama batasan diri sendiri, jadi kayak oh akhirnya kelewatan nih konteksnya harus dibahas. Apalagi itu kan banyak banget pasti mereka nyiapinnya, aduh gue harus hafalin undang-undang ini data ini gitu, meskipun ada catatan ya, tapi terkadang ya namanya juga manusia jadi ada yang luput terkadang gitu. Tapi itu juga yang emang selalu gue juga sampein sih, sayang aja jadinya waktunya kebuang karena nggak kebahas soal substansi yang harusnya dipeduliin gitu. Jadi kebanyakan apa ya? Ya jadi kebanyakan merekanya jadi ya ada beberapa yang nyenggol ke soal-soal pribadi kan akhirnya kan. Iya sih. Itu juga sih masalahnya, kita sesuaiin kasihannya nih. Makanya gue ngerasa edukasi politik tuh penting banget buat orang-orang. Karena ya tadi yang kayak kakak bilang juga, terkadang kan milih karena ngeliat oh ini suka ini, gue milih ini aja gitu. Tapi jadi orang-orang kurang konteks gitu loh. Bahkan kan ini ada surveinya ya kak, orang-orang nonton debat capres-cawapres tuh dikit banget ternyata. Oh iya? Iya, karena kan di pedalaman gitu sebenarnya masih kurang, di tempat-tempat 3T gitu terpencil ya, itu masih kurang akses internet kan. Jadi even mereka aja tuh gak nonton debat capres. Jadi kayak sayang banget gitu, gak ke reach banyak orang juga. Harusnya kayak ya orang-orang emang sadar harus lebih peduli politik, karena dari lo bangun sampai lo tidur itu terpengaruh keputusan politik. Kayak misalnya lo naik Transjakarta, itu tarifnya berapa, itu keputusan politik juga kan. Jadi hal-hal kayak gitu tuh penting banget. Iya sih. Tapi aku tuh takut gini loh. Aku tuh takut tuh gini loh. Maksudnya ya selama aku hidup dan maksudnya memilih gitu ya. Ya manis di awal gitu. Ya manis di bibir. Ya kan? Iya, maksudnya visi misi yang mereka gembor-gemborkan di awal itu tadi ya takutnya nggak terrealisasi gitu nanti kenyataannya setelah kita memilih dia gitu kan. Mau bilang idealis gimana ya, nggak bisa juga. Karena jujur aja nih teman-teman, emang kalau di politik tuh ya, apalagi di Indonesia kan tahu ya birokrasinya banyak banget. Jadi terkadang even visi misi yang bagus pun itu susah tercapai karena banyak layer sistemnya. Jadi gue pas masuk sistem politik ini pas tahu lobbying di belakang, seberapa susah buat misalnya lo ngajuin nih undang-undang. Tapi lo misalnya partai pendukung, terus partai oposisinya lebih banyak. Sebenarnya program lo bagus, tapi partai oposisinya nggak setuju. Program lo nggak disahin. Jadi sebenarnya lo misalnya ngelihat nih capres kayak programnya bagus, tapi nanti mereka bakal iniin nggak ya? Ya gimana ya, kasihan juga karena sebenarnya tergantung situasi gitu. Cuman setidaknya kan mereka udah berusaha gitu ngasih tahu. Oh ini at least gue mau bawa ini loh gitu. Itu udah jadi salah satu nilai perjuangan mereka lah gitu. Dan udah mereka emang kampanyein kan, gembor-gemborin. Jadi ya salah satu hal yang lo bisa lihat, oh at least ternyata dia emang research tentang ini, peduli tentang isu ini gitu. Iya sih, bener sih. Iya, jadi mereka udah punya programnya, tapi pas mau ini, aduh, gitu kan, banyak nih. Makanya karena sekarang anak muda itu kan mayoritas ya pemilih, 50-60%. Kita tuh suaranya banyak banget, jadi kalau misalnya nanti kita mau tagih-tagih janji, harus lebih banyak yang melek politik, bahkan masuk ke parpol kayak gue. Gue sayang banget dikit yang masuk ke parpol gitu loh. Kalau lo masuk ke parpol, gue bisa barengan nih sama anak-anak muda lain, kayak buat bersuara bareng. Tapi nanti kalau ibu kotanya dipindah, susah kita makin bersuara. Iya kan? Sebenarnya nggak juga sih, kan sama aja lah, orang-orangnya juga sama-sama aja. Tapi kalau mau demo kan nggak bisa kita ke IKM. Iya, itu juga. Cuman ya tergantung, kalau misalnya nanti banyak orang-orang yang ternyata di Kalimantan, kan banyak anak muda juga kan, ya bisa diwakilin dari sana.
yang ada perwakilan juga bisa. Jadi orang-orang itu aja. Iya kan. Lagian selama ini gue ngerasanya, gue ngerti sih teman-teman gue tuh kan juga banyak yang PNS ya. Tenang, gue gak bakal nyebut nama lo. Intinya mereka kayak bilang kayak, aduh gue takut nih pindah ke IKN gini-gini, aduh gue pengen tinggal di Jakarta aja gitu. Tapi menurut gue terkadang itu juga lo tuh nggak sadar privilege lo cuy. Maksudnya lo sadar gak sih pembangunan di Indonesia itu Jawa sentris banget. Iya. Maksudnya apa-apa yang di Jawa tuh pembangunannya oke gitu. Tapi at least kalau misalnya pindah ke IKN, ada simbol di tengah gitu loh kayak oh ini pembangunan di sini akhirnya lebih difokusin. Jadi orang-orang yang di luar kota itu ada harapan-harapan lagi gitu. Karena kan sebenarnya gue emang ngerasanya gue tuh di bubble banget sih. Teman-teman gue grow di Jakarta gitu loh, temui Jakarta, teman-teman gue orang Jakarta semua, bahkan nggak ada di luar kota. Jadi kayak yang ngomonginnya, aduh gue males pindah gini. Tapi di sisi lain gue juga ngelihat realita orang-orang yang hidup di tempat-tempat lain itu masih belum dapat hak sama kayak Jawa ya, kasian juga gitu. Iya sih, bener sih. Ya Jawa sentris banget. Apalagi kita juga ibu kota kita tau lah udah banyak masalah, mau tenggelam, polusi, macet. Gak apa-apa cepet-cepet pindah aja. Iya, biar kalau misalnya ada meeting atau apa nggak perlu pakai nguing-nguing. Iya, apalagi aduh virus tinut-tinut itu. Itu tuh aku pengen nanya ya. Aku tuh sebenarnya sebel banget loh buat entah siapa pejabat, mereka tuh ngapain sih di tengah kemacetan pakai tunit-tunit itu, tinut-tinut itu? Sebenarnya Kak, terkadang lu lihat aja mobilnya gitu, kayak misalnya mobilnya, sorry banget gue bukan nilai sosial atau gimana ya, misalnya mobilnya Pajero atau mobilnya Innova biasa atau gimana, ya mungkin itu bukan pejabat yang ulungan, tapi emang punya kuasa polisi gitu loh. Kan pasti polisi gak berani dong ngelawan misalnya saya tuh kenal sama atasan kamu bla 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 bla. Kamu harus ngawal saya gitu. Ya gak bisa ngelawan juga gak sih? Biar itu tuh yang kasihan. Dikawal itu biar apa? Ya terkadang kan ada yang buat gaya-gayaan doang, anak-anak pejabat bahkan pakai plat-plat mobil bapaknya. Sumpah gak penting banget menurutku ya. Iya, dan itu mengganggu banget sih. Gue kan sorry nih kalau gue nyindir dikit ya, gue kan pernah ngeliat story temen gue tuh ini pakai apa strobo gitu kayak Tino tapi bukan siapa-siapa gitu loh, kayak bro lu tuh sama kayak gue, kenapa sih lo pengen banget pamer? Mereka tuh ngerasa kayak keren gitu loh Kak, kayak gue tuh dikawal loh, gue orang penting, tapi kan gue tahu lo sebenarnya siapa? Ya, pekerja biasa gitu, buang-buang duit anjir. Iya, buat apa juga, buat apa? Dan jujur aku tuh kadang ngerasa terganggu, aku sebagai pengendara biasa ya, rakyat jelata ini, maksudnya kayak aku lagi di jalan tiba-tiba nguing kayak terus bro, jalanan kosong bro gitu. Juga lampunya bikin sakit kan, kena spion tengah itu kan sakit gitu. Terus ya maksudnya kayak either itu tadi ya jalanan sebenarnya kosong-kosong aja atau lu macet juga percuma, lu nyelak-nyelak gitu nggak akan bisa gitu. Jadi kayak menurut aku agak useless ya. Mungkin nanti kalau pindah ke IKN tuh the real pejabat kan lu nggak perlu pakai itu kan. Ya kebanyakan strobo masalahnya mayoritas banyak yang mau pamer aja sekarang. Aduh, mending lu kurang-kurangin lah. Pamer prestasi di IG story, gue like pasti ya kan. Nggak usah lu pamer IG story, lu pakai strobo itu. Iya sih itu fenomena strobo. Fenomena strobo. Ya jadi begitulah ya. Jadi mikir nih gue. Coba dong komen dong. Makin ruwet. Iya 1, 2, 3 gitu kan, enaknya siapa. Nah tapi kamu ada gak sih pesan-pesan buat anak muda gitu kan, buat gak golput lah kalau aku sama aku pengen nanya deh, ini bener gak fenomena gini, kenapa aku tidak mau golput gitu ya? Karena dan bahkan misalnya kayak aku kan ada mbak di rumah gitu, mbakku ada 3 gitu, dan aku mengusahakan ya aku lapor Pak RT, mereka bisa dapat hak pilih suara presiden di sini. Kenapa? Ya aku nggak mau hak suaranya disalahgunain di sana gitu kan. Dan itulah kenapa juga alasan aku nggak mau golput, sebingung-bingungnya aku harus milih, even though itu aku ngitung ngancing gitu, tapi aku harus nyoblos gitu kan. Karena ya aku nggak mau hak suara aku tuh disalahgunakan. Nah itu bener nggak kalau misalnya kita nggak milih itu bisa disalahgunain? Banyak sekali fenomenanya, karena guys Indonesia itu kita tahu geografisnya banyak banget pulau-pulau, jadi lo tuh buat ngawasin susah banget. Jadi lo buat, kita tahu PR Indonesia ya salah satu itu sistem pendataan, jadi gampang banget buat masukin data. Karena misalnya lo mindahin nih, lo ngirim truk misalnya itu kan dikawal tuh dari TPS di Berangkas atau gimana gitu ya, terus dikirim ke Kalimantan, kan lo nggak tahu sama perjalanan nanti bisa aja diganti atau gimana gitu, bisa aja udah dicoblos. Iya bisa. Makanya gue selalu bilang 14 Februari
lo tuh harus datang ke TPS. Kenapa? Karena ini sistem demokrasi yang emang udah susah-susah dibangun sama anak muda Indonesia dari dulu. Dari dulu tuh emang penggeraknya kan anak muda, dari Sumpah Pemuda, dari apa, sistem demokrasi muncul dari situ. Jadi jatuhnya gue ngerasa gue sebagai anak muda, apalagi gue tuh dapat kesempatan buat SMA, buat kuliah. Anak muda tuh sebagai minoritas elit gitu loh di Indonesia. Karena gue dapat kesempatan buat dapat pendidikan. Pas gue tahu banyak banget orang-orang masih lulusan SMP juga. Dan buat mereka itu loh, buat orang-orang Indonesia yang masih banyak banget di sana, ya buat bansos, BLT, program-program kayak gitu tuh penting banget buat mereka, makanya mereka melek banget sama politik. Jadi menurut gue kayak orang-orang mau golput, lo bayangin deh berapa orang sih sebenarnya hidupnya bergantung sama keputusan politik. Even lo, meskipun lo nggak sadar ya, itu penting banget. Jadi setidaknya kalau misalnya lo ngerasa gue gak mau ngevote deh buat pilpres gitu ya, gue bukan support golput juga, tapi at least lo lihat dulu pileg juga, karena itu daerah lo sendiri. Misalnya daerah lo nih di depan rumah kakak nanti banyak jalanan rusak, itu sebenarnya bisa ditindaklanjutin ke DPRD. Jadi hal-hal simpel kayak gitu itu sebenarnya bisa, kita ada perwakilan rakyat, tapi tergantung kita dapat edukasi politik atau enggak, terus ngerti apa enggak gitu. Tuh makanya 14 Februari TPS apa TPU sih? Masa tadi bilang TPU? TPU kan tempat pemilihan umum. Lu ngomong TPS? Enggak, kayak zaman dulu ya TPU ya, kelihatan banget generasi berapa gue. Enggak lah. TPS tempat pemungutan suara. Tapi dulu namanya TPU memang kan? Oke, tempat pemilihan umum. Iya, mungkin karena akhirnya nyaru sama yang belakang. Apa kalau yang kuburan tempat pemakaman umum ya kan, jadi diganti TPS. Iya, jadi lu tanggal 14 Februari lu jangan ya mikir lu Valentinean ya kan, sama banyak hari-hari kejepit. Iya, gue yakin banyak nih bakal gue vacation aja nih, liburan atau gimana. Cuy, kasihan nanti suara lo dibayar dipakai sama orang lain, terus lo nanti nyesel ngeliat orang banyak korupsi kan. Iya, makanya harus dipakai dengan benar suaranya. Lumayan soalnya. Ya begitulah guys, jadi jangan golput ya, daripada suara lo dipakai, buat nyoblos yang lu nggak suka banget. Betul ya kan? Nah kayak gitu, jadi milih aja lah, ngitung kancing nggak apa-apa, yang penting lu nyoblos dah. Hitung kancing 1 2 3 1 2 3 ya kan. Jangan-jangan karena dia nanti gitu nih. Gitu enggak sih, jadi kayaknya aku tuh biasanya milih tuh last minute gitu. Jadi kayaknya aku bakal menentukan deadliners gitu. Jadi kayak aku bakal menentukan pilihan nanti dalam kotak gitu kan. Dia kira enggak, gue mau lihat ini kan, karena gue sukanya konten dan fotografi, ini siapa yang posenya paling bagus. Sarah Hill gitu ya kan. Duh, ada aja. Anyway, Zebi, thank you so much buat hari ini. Semoga kamu makin sukses, semoga kepilih menjadi anggota DPRD ya, daerah Jakarta Utara. Yang tinggal di Cikoding, Cilincing, Kojak, Kelapa Gading, and Kepulauan Seribu. Jangan lupa cekidot Instagramku @zbmgnl. Itu ada program-program, jadi tenang guys, aku bukan caleg asal-asalan, tapi caleg pilihan ya. Asik, saja tuh. Zebi, thank you so much. Dan sekali lagi semoga kamu sukses, semoga kepilih menjadi anggota DPRD dan bisa memajukan negara Indonesia, gitu kan. Amin. Dan thank you so much juga buat teman-teman yang udah nonton Bukan Bincang Biasa episode kali ini bersama aku dan juga Zebi. Jangan lupa untuk selalu tonton terus Bukan Bincang Biasa. Jangan lupa juga untuk like, comment, share, subscribe, and see you, dadah.